Majuan ya kan? Baik, majuan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Amma ba'd. Nukusim guru niki hormat Kang Dede sareng keluarga besar. Alhamdulillah. Sareng nukusim guru niki hormat Kang Fat sareng sadayana keluarga besar nu ketiasa kuapi disebutkeun hiji-hijina menghapunten abdi nganggo bahasa Sunda sareng Indonesia campuran. Dipayun urang sangakeun puji sareng syukur ka Allah Subhanahu wa taala. Shalawat dan salam kepada Nabi kita Kang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, para sahabatnya, dan mudah-mudahan kita semua dan sebagai umatnya mendapatkan syafaat dan kiamat. Amin. Allah ya rabbal alamin. Insyaallah pada kesempatan ini atas izin Allah, qadarullah ketetapan Allah, saya bisa bertemu bersama keluarga besar dari perwakilan Kang Ade, Kang Dede, dan juga sahabat saya Kang Alfat. Alhamdulillah. Tentunya kesempatan pagi hari menjelang siang hari ini, ya, insya Allah kita sama-sama yang biasanya Bapak dan Ibu di sini melaksanakan kegiatan doa, ratiban, kan gitu ya, burda, sholawatan, dan yang lainnya. Insya Allah kesempatan pagi hari menjelang siang hari ini kita akan mengadakan terkait tentang ruqyah, doa dan ruqyah. Nah, namun sebelumnya saya ingin juga menjelaskan terlebih dahulu terkait tentang ruqyah, seperti apa itu ruqyah dan apa sih konsep-konsep ruqyah, dan tentunya berlanjut kepada sisi nanti ruqyah mandiri, kemudian nanti juga sisi ruqyah rumah, dan juga ruqyah keluarga dan ruqyah massal. Insya Allah kesempatan ini mohon izin memperkenalkan diri dulu. Nama saya Dasim, saya tinggal di Singkong. Alhamdulillah amanah diamanai selaku Ketua Peruqyah QHI DPD Karawang. Guru kami Ustaz Muhammad Junaidi, narasumber Trans 7. Di sini juga memang ada sempat ketemu juga sama Ustaz Ramsah ya, yang Al-Homar, sempat juga ngobrol-ngobrol lah gitu ya. Namun sekitar bulan mungkin Maret yang lalu ya ketemu sama beliau yang orang sini ya. Nah, insya Allah kesempatan ini saya ingin menjelaskan terkait tentang terkait tentang pengaruh-pengaruh gangguan-gangguan non medis ataupun gangguan bangsa jin kepada kita. Langsung saja. Nah, tentunya bagi yang sudah memahami, menguatkan kembali. Insya Allah kesempatan ini kita bagi sesinya. Yang pertama saya ingin menyampaikan dulu mau'idhah hasanah, nasihat wabil khusus untuk diri saya sendiri, ya, umumnya untuk kita semuanya. Nanti setelah mau'idhah hasanah kita sama-sama muhasabah, introspeksi diri, tazkiyatun nafs, pembersihan diri. Ya, kemudian yang selanjutnya nanti kita lakukan ruqyah mandiri, ruqyah pembentengan untuk diri kita sendiri, untuk keluarga. Kemudian yang terakhir adalah ruqyah massal. Nah, terakhir ruqyah massal, kalaupun ada yang indikasi yang mungkin ada ekstra, ya itu nanti yang saya tangani. Ada ekstra, artinya berbeda pengaruhnya, itu sementara itu dulu yang diambil gitu. Mohon izin seperti itu. Nah, insya Allah sebelumnya kita awali dulu dengan membacakan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan acara pada kesempatan ini dapat berjalan lancar dan tidak ada halangan suatu apapun. Amin. Allah ya rabbal alamin. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, manusia dalam hidup dan kehidupannya tidak luput dari yang namanya musibah, ujian, cobaan. Betul ya. Jadi masing-masing dari kita tentu tidak luput dari yang namanya ujian, cobaan, ya, bahasanya musibah. Allah menjelaskan di dalam Al-Quran terkait tentang musibah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim.
ma asobakum min musibah fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Jadi apa-apa yang menimpa, musibah yang menimpa diri kita, keluarga besar kita, anak kita, istri kita, suami, ya, itu adalah akibat dari ulah tangan-tangan kita sendiri. Ya. Jadi kalau misalkan peruqyah tuh bukan nyari siapa yang nyihir saya, siapa yang guna-guna saya, siapa yang nyantet saya, bukan. Tapi tentu awal pertama adalah muhasabah diri kita kepada Allah, ya. Jadi kalau musibah itu kan banyak Bapak Ibu ya. Musibah itu seperti misalkan sakit yang belum kunjung sembuh, ya. Sakit yang belum kunjung sembuh itu kata musibah. Kemudian keluarga juga punten gagal dalam berumah tangga, kan itu juga musibah. Kemudian juga usaha sering terpuruk, kan gitu ya, habis-habisan, itu juga musibah. Kemudian anak juga sering melakukan perlawanan ataupun tidak pernah nurut, kan gitu, itu juga musibah. Kemudian lain-lainnya yaitu termasuk daripada musibah. Termasuk kalau ada di antara kita ada yang sering kesurupan, ya, ada yang sering kesurupan, itu pun namanya musibah. Nah, musibah terjadi kepada kita, ya berarti memang ada kekeliruan kita, ada salah kita, ada masalah kita dengan Allah. Jadi kalaupun misalkan dan Bapak dan Ibu misalkan sekarang ada masalah dan ada musibah, memang akuin dulu, jujur dulu sama kita, memang kita ada salah kepada Allah, kita ada masalah dengan Allah, kita punya salah kepada Allah, ada maksiat kita kepada Allah. Itu dulu yang pertama. Jadi hakikat musibah adalah tentu akibat dari lalainya kita, salahnya kita, dosa kita kepada Allah. Nah, ketika kita ada masalah tadi yang dinamakan misalkan kepada usaha, kemudian kepada keluarga, kepada rumah, ya, misalkan rumah, kalau ada orang yang ngerti kok rumahnya tidak pernah kelihatan, ya, padahal lagi usaha gitu ya, harusnya orang banyak datang membeli produk kita ataupun datang silaturahmi kepada kita. Nah, berarti memang ada masalah di rumah kita. Nah, kemudian yang selanjutnya, ketika kita ada masalah, mempunyai musibah, ya tentu kembali kita hanya kepada Allah, ya. Jelas alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi alladzina idza asabathum musibah, jadi orang-orang yang dimana dia ditimpakan musibah, masalah, ujian, cobaan, maka dia kembalikan kepada Allah. Kenapa dikembalikan kepada Allah? Karena setiap musibah dari Allah dan Allah pula yang mengangkatnya. Nah, karena Allah yang mengangkatnya, karena Allah yang memberikan solusinya, berarti kembalinya kepada Allah. Farudu ilallah wa rasuli, kembali kepada Allah dan Rasulnya. Bisa dipahami ya Bapak Ibu ya. Nah, Allah memberikan solusi kepada masalah kita, ya, Allah memberikan solusi kepada musibah yang kita alami, ujian yang kita alami dengan apa? Allah menurunkan wahyunya, yaitu Al-Quran. Sehingga Allah berfirman di dalam Al-Quran, wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifa. Tidaklah Allah menurunkan Al-Quran ini kecuali sebagai penyembuh. Jadi kembalilah kepada Allah. Jadi memahami hakikat, ya, bahwa kembali kepada Allah dengan obat ataupun penyembuhnya kembali kepada Al-Quran. Jadi wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifa. Jadi makna syifa ini penyembuh. Ya, kalau dimaknai obat ya bisa sembuh bisa tidak. Yang namanya ibu misalkan berobat ke dokter ini, ya yang satu bisa jadi sembuh, yang satu belum tentu sembuh. Nah, itu kalau dimaknain obat. Tapi kalau sudah dimaknain sebagai penyembuh, berarti jaminan kesembuhannya dari Allah. Jaminan solusi dari terhadap masalah kita dari Allah gitu ya. Jadi bukan dari saya, bukan dari guru-guru saya, bukan, tapi memang jaminan kesembuhan itu dari Allah. Nah, orang-orang yang beriman ketika dibacakan asma Allah, kalamullah, ayat-ayat Al-Quran itu bergetar hatinya, semakin tambah iman. Jadi kalau kita punya masalah dengan keluarga, kita punya masalah dengan ekonomi, kita masalah dengan anak, kita masalah dengan keuangan dan yang lainnya, ada pengaruh kita sakit dan yang lainnya, berarti ketika dibacakan asma Allah, kalamullah, maka jadilah sebagai penyembuh.
Jadi asma Allahnya sebagai penyembuh, dari jaminannya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yakinin bahwa Allah menurunkan Al-Quran itu sebagai penyembuh, itu dulu. Nah, kemudian yang selanjutnya, ya, tentu ketika kita sudah yakin kepada Allah yang memberikan kesembuhan, jadi kembalilah kepada Allah dan Rasulnya, bahwa Allah yang memiliki hakikat kesembuhannya. Ketika hari ini kita doa, ya, doa itu kan harapan, betul ya, keinginan, betul, cita-cita, ya. Jadi di antara kita tuh ada yang punya keinginan, harapan, cita-cita apa? Ketika berumah tangga ingin rukun, ketika berumah tangga ingin punya anak, ketika punya anak ingin soleh, ketika punya keluarga ingin punya usaha, ketika punya usaha ingin juga maju usahanya, betul kan? Nah, seperti itu. Jadi keinginan-keinginan, harapan-harapan kita kepada Allah, maka mohon kepada Allah saja, bukan kepada saya, gitu ya. Bukan, tapi mohon kepada Allah dengan apa? Dengan bacaan asma-asma Allah, kalau mau ayat-ayat Al-Quran. Penyakit yang kita alami, ya, mungkin secara medis berat, ya, kondisi keadaan yang kita alami secara kondisi memang ini terpuruk, gitu ya. Yang kita alami memang kayaknya kok begini, ya, namun tentu ya berat itu kata kita, bukan kata Allah. Sulit itu kata kita, bukan kata Allah. Kalau kata Allah mudah, maka mudah urusan kita itu. Ya, bisa jadi ketika penyakit saja yang kita alami, penyakitnya mungkin hanya pilek, tapi karena banyak pikiran, banyak tekanan, kondisi lingkungan yang tidak harmonis, bisa saja penyakit pilek namun berubah jadi komplikasi. Padahal penyakitnya hanya pilek saja. Ya. Mungkin bahasanya kalau seperti kita sekarang, mungkin penyakit COVID itu tidak terlalu parah misalkan, ya. Tapi karena boomingnya, tekanannya, khawatirnya yang berlebihan, sehingga menjadi penyakit yang mematikan. Betul nggak? Kalau rasa-rasanya kalau dibandingkan antara COVID dengan kanker, misalkan DBD dan yang mungkin saja, ya, mungkin menurut dokter, ya, istilahnya tidak parah, gitu ya. Tapi karena khawatirnya yang berlebihan, was-wasnya, cemasnya, ya, boleh jadi rasa pikiran kita, cemasnya kita itu yang membuat kita memang jadi parah, gitu. Paham ya? Nah, begitupun masalah. Masalah boleh jadi masalahnya sebetulnya sepele, tapi karena kita yang menyikapinya berat, karena kita yang menyikapinya karena ketidaksabaran, berarti masalahnya jadi berat, jadi seolah-olah menumpuk. Nah, kemudian dia putus asa dengan rahmatnya Allah. Kok saya koskil ting, masalah tuh begitu berat kan, gitu ya. Padahal tentu bukan masalah yang berat, tetapi kitanya yang merasa bahwa Allah belum memberikan solusi kepada kita. Padahal Allah yang memberikan solusi yang memudahkan masalah kita. Kan Allah mah yasiru, ya. Jadi Allah yang memudahkan. Betul nggak? Jadi Allah mah yang memudahkan. Kadang yang menyusahkan tuh kita. Allah mah tidak pernah zalim sama kita, menyiksa kita dengan penyakit, dengan masalah. Tapi kitanya yang kadang zalim kepada Allah. Nah, jadi hadirnya tadi bacaan Al-Quran sebagai penyembuh, sebagai syifa, ini yang dimaksud dengan dalil adanya doa ruqyah. Jadi ruqyah itu apa? Ruqyah itu bacaan-bacaan, doa-doa kita kepada Allah. Dengan apa? Dengan bacaan Al-Quran, dengan asma-asma Allah. Kalau tata cara doa kan silahkan Bapak Ibu mau pakai bahasa Sunda, mau pakai bahasa Indonesia, mau pakai bahasa Jawa sekalipun, yang penting memang dimengerti, dipahami. Tapi yang utama adalah bacaan Al-Quran. Ya, Ibu mau baca ratib, mau baca diba, mau sholawat burdah, silahkan saja. Tapi yang penting memang kita tahu, paham yang dibacanya untuk menguatkan kita. Dan walaupun memang kita tidak tahu bacaannya, yakin kalau bacaan Al-Quran tentu ada pahala ketika orang yang membaca, orang yang mendengar. Paham ya? Nah, itu yang harus kita pahami. Jadi bacaan ruqyah, asma-asma Allah, kalamullah, ayat-ayat Allah, ayat-ayat Al-Quran, dan juga doa-doa dari baginda kita Nabi Muhammad SAW. Jadi hari ini kita ingin doa dengan Al-Quran. Hari ini kita ingin doa dengan asma-asma Allah, kalamullah, ayat-ayat
Quran. Jadi yang menyembuhkan hanya Allah. Yang memberikan kesembuhan itu hak mutlak Allah. Nah, ketika kita berkumpul, saya juga tidak tahu ada doa-doa siapa yang Allah kabulkan. Bukan berarti doa saya bukan, gitu ya, bukan. Tapi bisa saja di antara kita ada doa yang Allah kabulkan. Ada keinginan yang Allah mustajab dikabulkan oleh Allah. Maka hari ini fokus kita sama diri kita sendiri, mohon sama Allah. Sehingga ketika kita berjamaah, ketika kita berkumpul, ya yakin ada di antara doa yang Allah kabulkan di antara kita, ikhlas karena Allah memohon kepada Allah. Ya, maka fokuskan kita ketika kita berdoa. Jangan tengok kanan, tengok kiri, ke belakang, ataupun ada misalkan anak, ya abaikan saja. Maksudnya kita fokuskan saja. Kan gitu. Kan hari ini betul-betul kita ingin mohon sama Allah. Hari ini kita ingin bermunajat kepada Allah. Kumpulnya kita di sini kita ingin mengadukan kepada Allah, bukan mengadukan kepada saya, bukan mengadukan kepada manusia. Kita minta kepada manusia sekali, dua kali dikasih, tapi ketiga kalinya pasti marah dia. Ya minta terus, betul nggak? Betul nggak? Nah, maka solusinya adalah minta kepada Allah. Adukan masalah kita hanya kepada Allah. Dan yang tahu masalah mah, yang tahu keinginan bukan saya. Ya, kalaupun misalkan tadi dikasih tahu misalkan sedikit dan sekilas dari sisi usaha mungkin ada masalah, ada dari rumah tangga masalah, kan gitu ya. Ada di antara keluarga kita yang sering kesurupan, itu punya berarti masalah. Nah, kita adukan kepada Allah. Kemudian yang selanjutnya, ya, jadi ketika doa ruqyah pun tentu harus sesuai dengan tuntunan sunnah, tuntunan Allah dan Rasulnya, ya, sesuai dengan kaidahnya yang disebut dengan syar'inya, sesuai dengan syar'i. Maka kami ya dari tim Quranic Healing International QHI, namanya Sehat dengan Al-Quran, itu mengambil ruqyahnya itu tambahannya ruqyah syar'iyah. Jadi ruqyah yang insya Allah ingin sesuai syar'i, ya. Apa ingin sesuai syar'i? Ya, pertama dari sisi bacaannya memang bacaan Al-Quran, doa-doa yang diajarkan oleh baginda kita Nabi Muhammad SAW. Bukan bacaan dukun, bukan bacaan paranormal, bukan bacaan orang pinter, bukan bacaan tukang sihir, bukan. Tapi memang bacanya Al-Quran, ya. Jang-jauhkan misalkan, tidak, saya tidak pakai jang-jauhkan. Asian abis si banyak batu, dua sok sawak pengen nabi telaku-laku, bukan nasi kebaya lakunya mau laku, tapi kan daerah Hawaii gitu. Ya, karena memang asihannya salah gitu. Ya. Gitu ya, paham ya? Jadi nggak akan laku karena ibu mau saja dibodohin, bapak mau saja dibodohin dengan asihan yang tidak jelas gitu ya. Si aing si mau ya, iya kalau ibu ingin kayak mau gitu. Ataupun kalau misalkan lewat pohon mangga, pohon jambu, pohon apa milu liwat gitu, anak bagong, ibu anak manusia disebut anak bagong gitu ya, nggak boleh. Jangan, ikutilah yang sesuai yang syar'i. Apa? Satu dari sisi bacaannya yang syar'i, Al-Quran dan sunnah, apa-apa yang dicontohkan oleh baginda Nabi. Bukan berarti saya tidak menghargai leluhur, karuhun, tidak, bukan. Tapi yang jelas, yang dimengerti saja. Ya, misalkan saya dulu diajarin sama bapak saya, Assalamualaikum, waalaikumsalam, Pak Ibu, karomakan ini, kau jangan orang kau dulu, apal saya dulu. Karena diajarin sama orang tua, tapi sekarang saya nggak pakai. Kenapa? Ya nggak ngerti, gitu. Nggak dimengerti gitu ya. Tapi intinya sih doa. Silakan saja ibu dan bapak doa. Nah, kemudian yang keduanya, peruqyahnya, yang meruqyah, yang membacakan doa, ya, wasilah doa. Jadi tidak menggunakan ya punten bangsa jin untuk ngobatinnya, ataupun dengan media bangsa jin. Bapak misalkan hari ini lagi segar bugar saja, tiba-tiba saya masukin jin langsung kesurupan. Tidak, orang sehat disuruh sakit. Benar nggak? Kan kesurupan itu sakit, ya. Berarti nggak sadar, bukan berarti tiba-tiba, tidak gitu ya. Tidak menggunakan bangsa jin untuk ngobatinnya ataupun menyelesaikan masalah. Kenapa? Karena Al-Quran lagi-lagi menyampaikan ada seseorang yang minta bantuan bangsa jin, kan di dalam surat jin dikatakan. Artinya begitu. Seseorang yang minta bantuan bangsa jin bukan malah kebaikan, tapi malah kesusahan, karena bangsa jin ini banyak permintaan, banyak maharnya. Jadi bapak dan ibu kalau sudah
berdoa misalkan ataupun minta bantuan peruqyah, ada mahar tertentu, ada ritual tertentu, berarti itu ciri-ciri yang ruqyah yang tidak sesuai ya. Bisa jadi ya ketika kita minta bantuan bangsa jin, siapin aja ini, siapin aja surutu, misal siapin aja ini terus di punten ya, ini saya jelasin. Nah, tidak boleh dengan ritual-ritual. Nah, dan itu yang harus dipahami. Jadi tidak menggunakan bangsa jin. Kemudian juga tidak menggunakan jimat-jimat. Jadi saya nggak pakai jimat, ya nggak pakai jimat. Misalkan saya pakai gelang, saya pakai kalung, misalkan saya pakai misalkan batu, ya silakan saja. Kalau batu tidak ada apa-apa, silakan saja. Ya, tapi kalau misalkan batunya ada khodamnya, ada jinnya, kemudian kerisnya ada segala macam, ya bapak yang dipunyai misalkan ada sesuatunya, maka itu tidak boleh. Kalau untuk hiasan silakan saja. Ya, ataupun istilahnya pakai yang difungsikan sebagaimana mestinya. Apa? Isim, wifi, wafak, raja, jimat itu tidak boleh. Karena apa? Karena bisa jadi bapak dan ibu menggeser nanti keyakinannya pada benda, pada barang. Benar nggak? Ya, misalkan usaha tidak lancar, pergi ke oknum kan ada juga oknum ustad ya. Pergi ke dukun apalagi ya, dikasih jimat ini simpen aja, didompetin aja. Supaya apa? Supaya ngundang uang, ya. Nah, tapi syaratnya nggak boleh dimasukin ke kamar mandi, ya. Bapak dan ibu ketika kamar mandi, dompetnya disimpan di luar. Yang ada dompetnya ibu hilang, ya, benar nggak? Karena nggak boleh dibawa ke kamar mandi, paham ya? Jangan. Jadi tidak boleh menggeser keyakinan pada benda, pada barang, pada tulisan, pada raja, pada isim dan yang lainnya. Kita hanya betul-betul memfokuskan diri kita hanya kepada Allah saja. Untung saya nggak celaka nih karena punya benda ini. Jangan, ya, benar nggak? Nah, itu yang harus dijauhin. Nah, kemudian yang berikutnya tidak menggunakan ritual-ritual, disembelin ayam kah, ayamnya dikubur kah, ngubur jimat kah, misalkan. Ini kenapa Ustaz tadi nyiapin es sama garam? Sunnah. Coba Bapak, sunnah dari orang tua dulu, kita sering kalau makan itu diawali dengan pakai garam, sunnah itu. Dan garam itu sunnah. Nah, untuk esnya adalah untuk mengikatnya, ya. Nah, kemudian yang berikutnya tidak juga menggunakan tadi ritual-ritual yang tidak dianjurkan. Kemudian yang penting juga peruqyahnya tidak tahu perkara gaib. Seperti bapak dan ibu nanya saya ketika saya datang misalkan, Pak tolong dong lihat rumah saya, ada nggak jinnya, ada nggak penampakannya, ada nggak gangguannya. Saya mah nggak tahu, karena saya mah tidak bisa ngelihat jin, ya. Dan saya juga nggak pakai celana jin nih, celana katun ya. Nah, jadi tidak bisa melihat peruqyah itu bangsa jin, tidak. Jadi misalkan kalau ada yang datang punten alih-alih katanya dia bisa melihat, menerawang, meramal, maka itu sebetulnya tidak boleh, ya. Kenapa disebut tidak boleh? Karena yang bisa melihat penampakan, kemudian yang indigo itu bukan kelebihan, ya, tapi kekurangan. Kenapa? Orang normal nggak bisa melihat. Ya, coba aja bapak dan ibu kalau bisa melihat misalkan nih di kamar di depan sini nih ada hantu penampakan, kira-kira nyaman nggak? Enak nggak? Kira-kira bapak kalau terusan diikutin sama jin penampakan misalkan hantu bisa ngeliat, enak nggak? Nyaman nggak? Nggak kan? Nggak akan nyaman, betul nggak? Nah, maka ketika kita bisa melihat itu kekurangan bukan kelebihan. Jadi kalau kita bisa melihat itu nggak akan nyaman. Orang yang nyaman itu, orang yang normal itu tidak bisa melihat bangsa jin. Maka saya tidak bisa melihat bangsa jin. Termasuk guru-guru kami pun tidak bisa melihat. Maka kalau bisa melihat itu berarti matanya sedang dipengaruhi. Nah, kemudian yang selanjutnya, ya, ketika kita dalam ruqyah kok masih tetap punya pengaruh, masih tetap belum sembuh, masih tetap ada gangguan, kita cek dulu. Apa yang dicek? Yang pertama, kita punya dosa enggak? Dosa-dosa apa utamanya? Dosa-dosa kesyirikan. Di ruqyah sama saya ataupun sama guru kami pun misalkan tidak akan maksimal, atau sama siapapun masih ada pengaruh kalau ada dosa-dosa kesyirikan. Apa? Meyakini ada lagi Tuhan selain Allah, meyakini ada lagi kekuatan selain kekuatan
Allah, meyakini kepada jimat, kepada dukun, bertanya kepada sesuatu, kepada dukun paranormal, maka selamanya tidak akan selamanya tidak akan berpengaruh. Paham ya? Paham Pak Ibu ya? Alhamdulillah. Jadi cek dulu nih, kalau misalkan nanti ruqyahnya tidak maksimal, ada nggak dosa-dosa kesyirikan kita kepada Allah? Akuin jujurnya sama Allah, bukan kepada saya. Kemudian yang berikutnya, adakah amalan-amalan yang tidak sesuai dengan contoh? Apa amalan-amalannya? Seperti ibu dan bapak pernah ngamalin zikir-zikir yang tidak jelas, yang belum punya gurunya. Yang ibu lakukan memang niatnya ingin sesuatu, ingin punten, langsung aja bapak ibu zikir, ingin usahanya lancar misalkan, terus aja dizikirin. Ya, ataupun misalkan ingin punya uang misalkan, ataupun terus ibu zikirin dengan zikir yang tertentu, dipuasain mati geni. Nah, itu yang tidak boleh. Ya, zikir yang pertama adalah harus karena Allah. Yang kedua harus ada perintah. Memang itu ada enggak dari perintah Rasulullah, zikirnya harus ini. Kalau tidak ada perintah, biasanya itu jadi pengaruh, jadi gangguan. Jadi yang hadir adalah jin-jin muslim, bisa saja mengganggu kita ya, ataupun wallahu alam kalau jin kafir ya. Kemudian yang berikutnya amalan-amalan yang tidak contoh itu seperti kita ritual puasa mutih, puasa mati geni, puasa yang tidak sesuai. Puasa sehari semalam gitu ya, tidak boleh, karena puasa itu berarti dari mulai habis subuh kan gitu ya, imsak baru sampai maghrib. Paham ya? Nah, kemudian yang berikutnya yang terakhir, ketika kita doa dan ruqyah belum ada maksimal, kalau masih mempunyai penyakit hati. Di antara kita kalau masih ada penyakit hatinya, yang pertama sombong, maka tidak akan berpengaruh tuh ruqyah. Tidak akan berpengaruh tuh doa-doa ruqyah. Ya, karena dia sombong, gak akan mempan. Leluhur saya sakti, lebih sakti daripada ustaz. Leluhur saya punya benda, punya barang. Leluhur saya punya ini, kan gitu ya. Nah, gak akan maksimal karena kita juga menyangka dengan kesombongan kita. Padahal bukan, sekali lagi, bukan karena saya, bukan oleh saya, bukan, tapi izin Allah. Siapapun yang meruqyah, kalau bukan izin Allah disembuhkan, masalahnya diselesaikan, ya tidak akan selesai gitu ya. Jadi ngapain harus sombong? Apa sombong karena ilmu, apa sombong karena harta, apa sombong karena yang lainnya? Tidak boleh sombong. Maka kalau ada kesombongan di hati kita, maka tidak akan maksimal. Jadi luluhkan kita ya, lembutkan hati kita, hanya mohon kepada Allah saja, Allah yang maha segalanya. Kemudian yang kedua, penyakit hatinya iri dengki. Jadi kalau ada di keluarga kita, di hati bapak dan ibu ada dengki, iri dengkinya. Irinya ingin lihat orang lain susah, kita senang ya, lihat orang lain senang, kita susah. Paham ya? Kalau lihat orang lain maju, orang lain sukses, kita merada, kita susah. Jangan-jangan dia datang kemana sih? Jangan-jangan dia yang nyihir saya supaya saya bangkrut. Benar nggak? Maka tidak boleh ada penyakit iri. Nah, dengkinya ingin nikmat yang orang lain rasakan itu hancur. Jadi kalau ingin nikmat orang lain yang dirasakan hancur, maka itu termasuk kita dengki. Paham ya? Alhamdulillah. Jadi itulah 3 hal yang ingin saya sampaikan, walaupun masih banyak ya. Jadi ruqyahnya akan maksimal kalau kita jauhi dosa-dosa kesyirikan dengan tidak lagi mempercayai dukun, paranormal, orang pintar. Karena saya bukan orang paranormal, orang pintar, bukan, tapi peruqyah ya. Jadi yang mendoakan, yang membacakan asma-asma Allah. Kewajiban kita di antara kita ini saling mendoakan gitu ya. Bapak doain saya, bapak ibu doain saya juga doain bapak dan ibu. Ketika ada kemanfaatan, saling berbagi ya. Bukan soal banyak dan sedikitnya berbagi itu. Ada kemanfaatan, yuk sama-sama berbagi. Nah, kemudian yang selanjutnya, apa saja sih yang menjadi pengaruh kepada kita? Sebetulnya di awal tadi sudah saya jelaskan. Pengaruh-pengaruh gangguan bangsa jin kepada kita: 1, sedihnya kita sering berlebihan, was-wasnya kita sering berlebihan, cemas, sering mimpi buruk ya, sering mimpi dengan almarhum, sering mimpi di air, sering mimpi dikejar-kejar gitu ya. Nah, kemudian juga seringnya kita kesurupan, ataupun kalau dari sisi tidur ya kena eueup-eueup, kena ketidihan, ataupun kalau dari sisi penyakitnya nggak kunjung sembuh, ataupun penyakitnya pindah, ataupun dari sisi penyakitnya nggak jelas ini penyakitnya apa ya.
Nah, ataupun tiba-tiba penyakitnya, boleh jadi itu penyakit non medis, ataupun kepada keluarga, kepada rumah tangga sering cekcok berlebihan, marah yang berlebihan gitu ya, kepada pasangan, sering tidak bersyukur kepada pasangan ya, itu pun bagian dari pengaruh gangguan. Atau kepada pasangan itu tidak mau ya, tidak suka ya, padahal itu halal kan, pasangan ya tidak suka. Nah, dibisikkan untuk tidak suka kepada pasangan, dibisikkan untuk tidak ridho kepada pasangan, dibisikkan sehingga tidak harmonis dalam keluarga. Ataupun ketika punya keluarga sampai hari ini belum punya keturunan, bisa saja itu pengaruh gangguan ya. Nah, belum punya keturunan itu pun bagian dari pengaruh gangguan. Ataupun memang punya keturunan tapi subhanallah ya, anaknya aktif tapi pisan, bager pisan, bager sih tapi ada pisannya gitu. Jadi luar daripada kebiasaan anak yang lain. Nah, sehingga membantahnya, perilakunya yang beda dengan yang lain. Wallahu a'lam. Nah, kemudian kalau dari sisi misalkan rumah tangga, di rumahnya, kalau ibu dan bapak misalkan rumahnya satu suka melihat di rumahnya misalkan bayangan-bayangan ataupun penampakan-penampakan, berarti rumahnya ada pengaruh gangguan. Kalau ada orang yang masuk ke sini tuh melihat, berarti ciri rumah kitanya ada pengaruh, dan yang lihatnya itu juga terpengaruh gitu ya. Paham ya? Kemudian yang berikutnya, di rumah kalau ada pengaruh atau gangguan ya, biasanya memang sering terdengar bunyi-bunyi yang enggak jelas, bunyi-bunyi yang enggak jelas, suara-suara yang enggak jelas, ataupun kita di rumah merasa dibisikin sesuatu, merasa ada bisikan, ataupun di tempat-tempat tertentu misalkan ada area-area yang tidak nyaman, di tempat-tempat tertentu sieun, di tempat-tempat tertentu takut kan gitu ya. Ataupun di rumahnya sering perabotan barang cepat rusak padahal baru. Ataupun kalau kita masak nasinya sering basi ya, nasinya sering basi, itu tanda-tanda rumah. Termasuk pun banyak binatang-binatang yang seperti binatang-binatang cecak yang banyak, tikus ya, ataupun binatang-binatang yang buas lah, seperti kalajengking dan yang lainnya, ataupun ular ya, bisa saja memang rumah kita sedang dipengaruhi. Nah, kemudian kalau dari sisi itu rumah, dari sisi usaha ya sering jatuh bangun ya, sering jatuh bangun. Kenapa itu terjadi? Tentu yang pertama memang itu gangguan dari, bisa saja gangguan jin ya kepada kita, sehingga apa ya, jin syaitan kepada kita ingin bahwa keluarga kita ini tidak akur. Syaitan ini ingin bahwa keluarga kita ini terus ribut ya, terus ada masalah ya, supaya tidak nyaman. Betul nggak? Kalau usaha dibisikin supaya tidak fokus, sehingga kalau namanya tidak fokus berarti hancur usahanya. Betul nggak? Nah, dibisikin supaya dalam melaksanakan ibadah ya, istilahnya ingin cepat-cepat lah gitu. Kita kalau misalkan hari ini doa dan ruqyah, Ustaz dirasi di ruqyah, nah dari tadi belum di ruqyah kan gitu ya. Nah, bisa saja memang itu dibisikin sama syaitan supaya apa? Supaya ingin cepat-cepat selesai. Padahal tentu kita mohon sama Allah, doa sama Allah itu betul-betul sungguh-sungguh fokus sama Allah. Paham ya? Ataupun dibisikin dari tadi supaya nggak nyaman nih, kaki nggak enak ya, mata ngantuk, lirik kanan lirik kiri pegel udah dari tadi ya, gitu kan. Nah, itu namanya pengaruh gangguan ya. Paham ya? Nah, kemudian yang selanjutnya dibisikin juga untuk ingin ria, dipuji gitu ya. Oh, saya ini udah diruqyah berarti saya bersih. Padahal bukan berarti diruqyah jadi bersih ya. Nah, ketika kita sombong, ketika kita merasa diri kita paling bersih, maka sesungguhnya kita nyapirakeun gitu bahasa Sunda nama ya. Jadi meremehkan orang lain. Paham ya? Alhamdulillah. Nah, kemudian yang selanjutnya insyaallah kesempatan ini jadi kita sama-sama betul-betul bermunajat kepada Allah, betul-betul memohon kepada Allah apapun yang terjadi kepada kita hari ini, sedetik ke depan pun saya tidak tahu.
Ya, betul nggak? Jadi kalau ada yang bisa menerawang nih ibu pasti begini belum tentu ya. Misalkan ibu pasti ini kesurupan jerat-jerit karena ibu sering kesurupan, belum tentu kan gitu. Benar nggak? Karena kenapa? Karena sedetik ke depan kita tidak tahu ada apa terjadi kepada kita. Karena gaib. Karena gaib di bawah motor di jok. Jadi gaib. Jadi tidak tahu sedetik ke depan tuh apa yang terjadi kepada kita ya. Nah, kemudian kita hanya fokus kepada Allah saja ya. Kalaupun misalkan ada yang jerat-jerit, kalaupun misalkan ada yang kesurupan, kalaupun misalkan ada yang gak nyaman, maka abaikan saja. Maka abaikan saja. Betul nggak? Nah, dan saya pun tidak tahu apakah pengaruh ruqyah itu tidak harus jerat-jerit, Ibu, Bapak. Tidak harus kesurupan. Ningali di TV mah Trans 7 mah pasti kos gitunya. Pasti wah gitunya kesurupan. Belum tentu ya. Bisa saja keluar pengaruh itu lewat keringat ibu dan bapak. Bisa saja keluar pengaruh lewat helaan nafas hanya. Lebih lega. Bisa saja lewat batuk, bisa saja lewat muntah. Kenapa saya siapin plastik kresek? Ya kalau muntah ya muntahin saja. Kalau ingin batuk ya batukan saja. Ngeludahin saja. Jadi biar kok. Jadi ibu nggak usah langsung ke kamar mandi gitu. Maka disediakan kres. Tidak harus muntah, tidak. Namun lebih utama kalau sudah disiapin kan enak. Paham ya? Bisa dipahami? Nah, jadi kita langsung muhasabah, berintrospeksi diri kita kepada Allah. Silahkan ibu dan bapak kita sama-sama bermuhasabah, introspeksi diri kita masing-masing ya. Dengan muhasabah apa? Muhasabah dengan memejamkan mata kita, dengan menundukkan kepala kita betul-betul mengingat segala kesalahan dan kekeliruan dosa-dosa kita kepada Allah. Bisa dipahami ya? Alhamdulillah. Nah, silahkan dibantu dengan memegang dadanya dengan tangan kanan. Silahkan sok pegang dadanya dengan tangan kanan, tundukkan kepalanya, pejamkan matanya. Kalau ada sesuatu, saya bilang apa? Abai. Kalau ada nggak nyaman, diabai. Nah, kita fokus hanya sama Allah. Sok tundukkan kepalanya, pejamkan matanya, pegang dadanya dengan tangan kanan kita. Sama-sama berta'awudz. Silakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Sok sama-sama. Sok a'udzubillahi minasyaitonirrajim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Sok sama-sama ya. Sok sama-sama ta'awudz, mohon perlindungan kepada Allah. Silakan Bapak Ibu kita ta'awudz, mohon perlindungan kepada Allah. Betul Allah saja kan yang melindungi kita. Betul kan Allah saja yang menguasai diri kita. Betul kan Allah saja yang menyembuhkan kita. Betul. Sok ta'awudz saja kepada Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Sok sama-sama ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Betul ya. Allah saja yang menyelesaikan masalah kita. Allah saja yang menyelesaikan masalah kita. Allah saja yang memberikan solusi kepada masalah yang dihadapi kita. Maka sok ta'awudz kita mohon perlindungan kepada Allah, mohon perlindungan kita kepada Allah. Silakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Sama-sama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Sok mohon perlindungan kepada Allah. Mohon perlindungan kepada Allah. Mohon perlindungan kepada Allah. Mohon perlindungan kepada Allah. Silakan ta'awudz, mohon perlindungan kepada Allah. Berikutnya sok istighfar. Astaghfirullahaladzim. Sok Astaghfirullahaladzim. Sok sama-sama. Astaghfirullahaladzim. Sok sama-sama. Astaghfirullahaladzim. Sama-sama. Astaghfirullahaladzim. Sama-sama. Sok sama-sama. Istighfar kita kepada Allah. Istighfar kita kepada Allah. Kita mohon ampun kepada